Sehat, bahagia, berkah puasa. Alhamdulillah. Saya berdoa semoga Allah berikan kesehatan, kemuliaan, keberkahan, panjang umur dalam kebaikan dan wafat husnul khotimah. Orang yang puasa doanya dikabulkan sampai dia berbuka. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Bapak Ibu yang baik, ini hari kedua kita mulai puasa. Hari pertama, malam pertama kita deg-degan, cemas, kacau, balau, risau karena jam 8 kurang seperempat baru ada pengumuman. Sudah selesai baru ada WA masuk jadi taraweh. Jamaah udah nunggu, udah cemas. Salat Isya 2 baris, begitu sholat taraweh dapat 1 salam langsung penuh. Pertanyaannya, tadi kemana sholat Isya? Pentingan mana, Isya apa taraweh? Kenapa tarawehnya baru datang, Isya nggak datang? Padahal kan Isya dulu, selesainya tunggu pengumuman. Jadi bukan pengumuman dulu baru sholat Isya. Allahu Akbar. Itu di tempat saya. Di sini astagfirullahaladzim. Tadi pagi saya isi di Masjid Raya Bani Umar. Saya tanya begitu juga katanya. Sholat Isya 2 salam begitu. Dapat 2 salam itu langsung penuh masjidnya. Jadi ikut sholat taraweh tapi Isyanya disia-siakan. Itu sama dengan nyari. 960 apa namanya nyari se-Indonesia itu makan nyari apa namanya nyari ikan emas dapatnya ya Allah ya Rabbi. Yang wajib dikencengin, yang sunnah dinaikin, yang nggak biasa dibiasain. Itu Ramadan. Siangnya mengampuni, malamnya mengampuni. Jadi dua-duanya kencang. Jelas hadisnya. Bahkan malam ada 2 ya, puasanya mengampuni dosa-dosa semua yang lalu. Kalau masih ada sisa, kalau enggak jadi pahala. Malamnya mengampuni semua dosa-dosa yang lalu. Terus kemudian yang terpadanya mengampuni dosa-dosa yang lalu. Masya Allah. Tarawehnya saja kalau bersama imam sampai salam imam selesai dia baru pulang. Kadang-kadang kan kalau ada ceramah dulu sebelum itu pada pulang tuh. Mestinya dia sholatnya bersama imam sampai imam selesai. Maka dia seperti sholat sepanjang malam. Isyanya separuh malam, tarawehnya sepanjang malam tapi sunnah. Ya, Masya Allah. Nah, siapa yang puasanya iman karena Allah, mengharap pahala Allah, udah tahu semuanya. Ma taqaddama min dzambi. Malamnya man qoma, siangnya man shoma. Dua-duanya semangat. Bagaimana agar malamnya bisa mengimbangi siangnya? Dengan tetap nggak bisa, karena siangnya ini di hadapan Allah, langsung Allah memberi pahala. Ya udah tahu suruh yang ulang bedanya. Ya, as-sawmuli wajibihi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung beri pahala. Nggak terhingga, nggak terhitung, dan nggak ada yang bisa menyangka berapa pahalanya. Sholat taraweh bisa dihitung, ya. Sholat 5 waktunya bisa dihitung. Kalau bersama-sama berjamaah 27 derajat. Yang paling depan pahala beda lagi, yang berapa sholat baris kedua beda dengan baris ketiga dan seterusnya. Beda-beda pahalanya, derajatnya sama, pahalanya beda. Tapi kalau malam, nah harus diusahakan kencang. Apa yang kencang?
ibadahnya. Rasulullah menyebutnya umum, man qoma Ramadhana. Siapa orang yang bangun malam-malam Ramadan, maksudnya bangun bukan melek doang, tapi di situ menghidupkan malam, namanya ihya'u al-lail. Menghidupkan malam dengan apa? Bil ibadah, dengan ibadah. Apa ibadahnya? Ya mulai tarawih. Isanya udah biasa. Isanya udah rutin, udah jadi kewajiban biasa. Tarawihnya nggak biasa, dihidupkan. Witirnya dihidupkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Dihidupkan. Karena itu sunnah Ramadan, malam-malamnya itu dibaca, diperbanyak itu. Kalau bareng-bareng cuma 3 kali, nah diselingi dikirnya, tilawahnya itu. Kalau 10 malam terakhir ditambah dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setahun sekali pada bulan. Man qama Lailatul Qadar, siapa orang yang malam Lailatul Qadar bangun dia ibadah, dia melek ibadah, dia qiyamul lail, dia bersama-sama masjid biar dapat, maka ampunannya sama dengan puasa sebulan. Ampunannya sama dengan sepanjang malam selama Ramadan dia bangun malam, satu malam itu melebihi, bahkan ya dapatnya saja itu mengambil dosa yang lalu, ditambah dengan ya Allah keajaiban yang lain luar biasa. Maka 20 hari 20 malam pertama semangat ibadahnya, 10 malam terakhir ditambah semangat karena Rasulullah mengikatkan ikatnya lebih kencang, artinya lebih melek lagi, lebih banyak ibadah lagi, dan lebih mengencangkan lagi. Jadi semangatnya bukan 10 malam terakhir saja, tapi setiap malam. 10 malam terakhir dikencangin lagi, dikuatin lagi, dan dibangunkan, dihidupkan malam-malam Ramadan yang terakhir dengan banyak ibadah. Salah satunya di sini 10 malam terakhir dengan itikaf. Kemudian ada sholat malam bareng, ada muhasabah, doa sampai menjelang sahur. Lalu sahurnya bagaimana Pak? Sahurnya sendiri itu juga termasuk qiyam, karena itu ibadah. Saya tanya, sahur ibadah bukan? Kenapa kok ibadah? Karena mencari berkah, dan semua ibadah nyari berkah. Buka juga nyari berkah. Kalau di awal waktu pas mempercepat bukanya, bukan nanti aja masih kuat, bukan. Sahurnya juga nyari berkah, maka sahurnya juga ibadah, maka dikencengin. Apalagi kalau ini dibareng-barengin, ya Allah, tambah kuat vibes-nya, nilainya, Masya Allah, silaturahimnya semua dapat, dan itu lebih menguatkan ibadahnya. Kenapa? Kalau bareng-bareng saling memberi motivasi, betul? Halo, betul? Tapi kalau sendiri, nah itu jawabannya, lemes, ngantuk, tidur dekat kasur, dan ngeluyur, atau anak-anak muda ngeluyur setelah sholat subuh. Nah, alhamdulillah di Masjid Nurul Huda Kedong ini luar biasa, setiap malamnya penuh. Tadi itu juga penuh, alhamdulillah, saya bahagia. Lalu orang-orang yang baik seperti ini, seperti itu, Allah dekat. Dan orang-orang Bahasa kita yang dekat, artinya apa? Allah kasihi, Allah sayangi, Allah ridhoi. Dan dia tidak ada kebencian pada orang lain. Dia tidak benci, tidak apa kata Allah? Tidak musuh pada orang lain. Allah akan ampun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Mana suaranya? Emang ngantuk? Coba ulangi lagi. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Masya Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, dan tujuan puasa itu ujungnya takwa.
dan bersama mereka orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang baik, yang soleh. Ucapannya bilang baik, ucapannya baik, sama-sama ucapannya baik, pandangannya baik, penciumannya baik, ucapannya baik, pendengarannya, hatinya, perutnya, bawah perutnya, semuanya baik, maka Allah bersamainya. Lalu Allah panggil, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden dimasuki oleh orang-orang. Siapa yang masuki itu? Wa man salaha, orang-orang yang soleh, orang-orang yang pandangannya, ayo bilang baik, orang-orang yang pandangannya bareng Pak, orang-orang yang pandangannya baik, penciumannya baik, lisannya baik, pendengarannya, hatinya, perutnya, bawah perutnya perutnya baik, ucapannya baik, makannya baik, perutnya baik. Anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah, bahan apinya dari manusia dan batu. Jadi manusia menyala, apinya menyala dari manusia dan batu menyala. Kalau arang dikasih spiritus, yang nyala apanya? Arangnya. Nah ini manusianya nyala. Itu Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Nah orang yang puasa ini Bapak Ibu yang baik, Masya Allah, disebut oleh orang yang baik. Kamu orang baik, kamu orang baik, bisa puasa, menahan semua, dan berlaku sepanjang hidup puasa itu. Pelaksanaan puasanya Ramadan, tapi implementasinya adalah setiap waktu sampai mati dia. Apa itu? Menahan diri dari makanan yang tidak baik. Dijaga makanan, hanya yang boleh yang dimakan. Yang boleh yang mana? Al-A'raf 31. Kulu washrabu wa la tusrifu. Allah. Emang boleh diajarin Allahnya? Ulangi. Kulu washrabu wa la tusrifu. Puasa makan jadi enggak korupsi, pinter dong. Makanlah oleh kamu, minumlah oleh kamu. Yang penting jangan sotoy, jangan lebay, jangan berlebihan. Makan, makan, minum, silakan semau kalian, tapi jangan berlebihan. Tidak mengambil hak orang, tidak makan sekenyang-kenyangnya, ya, apalagi sampai mengkorupsi punya orang. Mau dibilang dari serem. Dan Masya Allah, orang yang puasa ibu seharinya itu dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh 70 tahun. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu lahu wajhahu minan nar sab'ina kharifa. Siapa orang yang berpuasa sehari karena Allah, dia berpuasa di jalan Allah, yang paling berat ba'adallahu lahu wajhahu, maka Allah baginya dijauhkan wajahnya minan nar, dari neraka sab'ina 70 kharifan musim, dijauhkan oleh Allah setiap harinya dari neraka sejauh 70 tahun. Satu musim 1 tahun. Mangga setahun sekali sebelum ada rekayasa. Padi setahun sekali dulu zaman saya masih kecil. Itu kalau bulan Juni, ya itu motongin
padi sekarang setahun 3 kali. Rambutan setahun sekali, zaman saya, durian zaman saya sekali setahun. Dan yang lainnya rata-rata buah itu panennya setahun sekali, musimnya setahun sekali. Tapi sekarang udah ada rekayasa genetik, maka bisa dipercepat. Dulu belum ada IR, terus ada IR, padi bisa 3 bulan sekali panen. Ramadan lebih baik tahun ini, bilang insya Allah, saya bilang bisa aja ngomongnya ya. Ramadan tahun ini lebih baik insya Allah, bisa. Yakin? Bisa. Oh yang bikin? Bisa. Saya saksinya bilang ya, sama-sama. Saya saksinya? Ya. Tadarus khatam 3 kali insya Allah? Bisa. Yakin? Bisa. Saya saksinya? Ya. Qiyamul lailnya, tarawih, witir, tadarus hingga 10 terakhir insya Allah? Bisa. Yakin? Bisa. Oh yang bikin? Bisa. Saya saksinya? Ya. Sedekah 3 kali Ramadan insya Allah? Bisa. Yakin? Bisa. Oh yang bikin? Bisa. Sedekah 3 kali. 1 subuh. Setelah subuh siapin 10.000 ting masuk. Yang kedua sedekah buka puasa, nggak penting banyak, sertakan. Sini ada ini buat buka. Insya Allah setiap orang buka kita pahala semua orang yang berbuka. Satu masa sehari penuh kita pahalanya. Sedekah buka sore menjelang maghrib itu mengajarkan hati kita. Yang ketiga sedekah saat taraweh otak muter itu jangan dianggap mobil-mobilan, didorong doang. Iya didorong doang. Mobil-mobilan didorong doang, geser. Diisi kalau perlu kotaknya ganti dengan keranda, bikin keranda Pak ya, jadi diingat otomatis plung, dan siapin di kantong, nggak usah banyak tapi dia istiqomah ya, selama panjang Ramadan dapat pahala sedekah qiyamnya, yaitu dengan sedekah setiap habis tarawih sebelum witir keliling tuh subuhnya dapat doa malaikat, kemudian maghribnya dapat pahala semua orang puasa yang berbuka 3 kali sedekah. Lebih silakan itu minimal. Usahakan, insya Allah bisa. Yakin?